Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Dhamma TV memang selalu damai di hati. Sebagaimana kita sebelum berbincang-bincang ke sana kemari, kita panjatkan puji syukur kepada Sang Maha Pencipta, pengasih lagi penyayang, atas rahmat, kemurahan, kemerdekaan, kesejahteraan, keabadian, kepada titah semuanya saja, yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan, yang keras, yang lunak, yang panas, yang dingin, yang jauh, yang dekat. Semoga semua abadi sesuai dengan hukum mereka masing-masing. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, hari ini kita akan berbincang-bincang adiluhunge bangsa. Ini bahasa Jawa ya, karena memang bahasa Indonesia itu banyak disumbang bahasa Jawa, dan saya yakin semua akan mengerti ya, ngupati adiluhunge bangsa. Dan hari ini baru kelihatan nek Jatikusumo ketok abang hijau kuningnya apa. Karena apa? Baru kali ini saya siaran merasa kecil. Karena apa? Lek Jatikusumo sik macam-macam gak dedek bengek. Ternyata bicara tentang kebaikan, kebenaran, sik duwe pamrih apa? Ben ganteng, gawe iki. Nah, kalau saya melihat yang satu ini sebelah saya ini ya, beliau itu dulu kawan saya, sahabat saya, seiring seperjuangan. Dan nanti akan saya bongkar dalam-dalamnya. Ben lego, ben ketok eleke Jati. Tetapi tidak akan disayang kalau tidak dikenal. Meskipun Anda sudah sering menyaksikan, termasuk saya penggemar loh. Beliau kalau sudah menerangkan masalah fungsi trap itu yang kemarin di TV itu, waduh, hebat. Wong mendengarkan, membayangkan itu jadi kitab suci dewe. Nun sewu, monggo badhe kelaturi serawungan kalian para pirsawan. Terima kasih, matur nuwun. Dimanapun Anda berada, pemirsa Dhamma TV yang damai di hati. Atas doa-doanya ya, sampai saat ini saya dalam keadaan sehat lahir dan batin berkat sumber dari Bopo Jatikusumo. Kita penonton sembur lek gak ulo gak iso lho. Nun sewu, kalau nggak salah penjenengan itu asmonipun Romo Bante Dhammasubbo Mahathera ya. Nah itu Romo Dhammasubbo Mahathera, artinya seorang sosok yang sudah harus konsis. Dan sekarang saya kelihatan loreke Jatikusumo kelihatan. Karena apa? Saya berani dadi apa? Berani dadi gubernur wani, dadi jenderal wani, dadi presiden rame wani kalau ono sing milih lo ya. Tapi hanya satu, nek dadi seperti Bante tidak berani. Lah bagaimana tidak? Coba busananya warnanya coklat, nggak macem-macem, peniti satu aja nggak ada. Dan selalu yang satu dipegang kini, mungkin supaya nggak selawean seperti saya. Non sewu, penjenengan itu akhir-akhir ini ya saya juga merasa matur nuwun sekali. Keluarga saya setelah sering mencermati kegiatan para Bante dan penjenengan yang sering siar ini di di televisi ini, keluarga saya itu menjadi tenang Bante, menjadi tenang, menjadi damai, cucu-cucu juga seneng gitu ya. Terus loh, kowe kok seneng presani le? Iya kong Bante itu kalau cerita itu gampang diterima, nggak berbelit-belit ke sana kemari, realistis, alami sekali. Oh, berarti pinter ya.
Ngaten. Nah, saya pengen tanya kalian panjenengan. Imitnya ahli agama itu nggih namung nuwun sewu ngugemi kitab, pekerjaannya menyebarkan apa yang tertulis di kitab. Tapi panjenengan itu seingat saya dulu pernah satu grup dengan saya pada waktu sekitar tahun pinten 87 menapa 8 pinten mendirikan grup ingkang napinipun Rekonsiliasi Nasional, yaitu mengingatkan kepada sistem pemerintahan bahwa sudah seharusnya mawas diri. Panjenengan, saya, lalu mendiang Hamengkubuwono ke-9, mendiang Pakubuwono ke-12, lajeng Ma'arif, Gus Dur, nggih, nalika sewaten. Nuwun sewu, apakah Sang Siddhartha Gautama Sang Buddha itu juga ada kegiatan-kegiatan politik yang berani seperti itu? Gambaran kula beliau itu anteng, meneng, aduh, kata lu ribut. Oh iya. Nah, menawi itu apa? Kalau merujuk pada Buddha Gautama, dan saya sebagai biku adalah pengikut Sang Buddha Gautama. Sang Buddha Gautama itu melampaui perjalanan kehidupannya boleh dibilang tuntas, dari bawah sampai tingkat ke atas. Kalau kita membuat gambaran struktur masyarakat itu seperti piramida yang segitiga sama sisi, dan kalau diiris-iris secara horizontal akan menggambarkan lapisan masyarakat yang ada. Dan ternyata lapisan masyarakat yang ada ini setelah diiris-iris, ditapis-tapis, bisa disimpulkan menjadi 5 tingkatan atau 5 irisan. Di antaranya kalau diungkapkan dengan bahasa puitis yang mudah diingat dan enak didengar, indah dilihat. 5 itu diantaranya bahasa saya begini, Pak Jati. Jadi paling bawah itu namanya seksual, yang kedua namanya intelektual, yang ketiga namanya material, yang keempat namanya sosial, dan yang kelima namanya spiritual. Nah, seksual itu apa? Seksual itu ya dasar kehidupan ini pada hakikatnya hanya makan, tidur, minum, berkembang biak, selesai. Makanya kalau kualitas hidup itu ingin meningkat, harus didukung dengan yang namanya intelektual. Perlu pendidikan, perlu edukasi, perlu pembelajaran, perlu pembekalan. Itu yang membedakan satu orang dengan orang yang lainnya itu adalah tingkat wawasan dan pengetahuannya. Nah, yang ketiga adalah material. Dengan modal pendidikan, ini akan menjadi peluang untuk seseorang meraih material. Itu bedanya orang berpendidikan dengan tidak berpendidikan. Kalau tidak berpendidikan bekerja pakai otot, orang berpendidikan bekerja pakai otak. Kalau guluk peti-peti di pasar sampai keringetnya bergerontal-gerontal, bayarannya 5.000. Tapi dengan pucuk pulpen irik-irik 5 miliar. Wah, itu kan. Nah, hanya kalau seseorang sudah mencapai tingkat material yang cukup, ini menjadi persimpangan. Dia menjadi makhluk sosial atau menjadi makhluk individual. Biasanya nek wis sugih njur, biasanya mung rumangsa bisa, ning ora bisa rumangsa. Lah kalau dia bisa merasa, maka menjadi makhluk sosial. Peduli. Nah, dengan tingkat sosial yang cukup, maka menjadi jenjang untuk meningkat ke kehidupan spiritual.
Nah, Siddhartha Gautama sudah melewati 5 anak tangga yang panjenengan dawuhke terap-terap itu tadi. Waduh, kalau begitu nun sewu, para penonton dapat yang kami muliakan, persis ya pada waktu saya menerangkan Marinisme kemarin itu, bahwa itu adalah merupakan pelajaran, bukan milik golongan, ilmu pengetahuan ya. Segitiga Sang Buddha pun mengalami itu. Oleh karena itu beliau bahasanya akan saya vulgarkan, karena beliau itu nggak iso komunikasi kayak aku, gak bisa. Seksual, kalau manusia yang dipikirkan hanya urusan kesenangan seksual, dalam arti itu bahwa ini laki, ini wanita, atau laki sama laki, atau wanita sama seksual, emosional itu opo bedane karo nun sewu kewan. Beliau nggak sempat bilang itu, jati yang sempat ngomong. Jadi jangan sampai kita itu seperti nun sewu binatang tadi itu. Jangan kemana-mana, kita kejar terus priayi satu ini. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Kita masih akan bongkar ajaran yang memang Mojopahit berkuasa 341 tahun kurang lebih, karena mempunyai karakter yang pasti, yaitu Siwa Buddha. Yang kemarin saya jelaskan, saya mempunyai sekian gede kepala, penemuan para bapak-bapak tani di Pacet. Tidak tahu kok dikirim ke rumah saya. Mau saya itu bukan penampung barang-barang kuno, itu dilindungi negara. Tapi itu karena beliau yang memberikan, yang pantas di rumah saya, sekarang saya pelihara dengan baik. Dan Anda tahu, kalau setiap sore, setiap malam, saya selalu upacara di hadapannya sambil menangis. Karena beliau adalah pernah menjadi simbol bangsa yang besar di negeri ini. Kenapa kita menjadi lupa terhadap itu semua? Lah, nun sewu, Bante. Lalu saya pengen minta dijelaskan ini. Saya itu kan seneng memakai kelat bau itu. Nggak tahu siapa yang nyuruh. Sejak kecil, saya hanya kena imitnya Pak Dalang, Raden Gatotkaca, Sinatrio, Jamang Masung Suntiko, Kinancingan Garuda Mungkur, Sumping Tambora Anting-anting Sureng Pati, Sangsangan Nalogo Ngiras Tali. Waduh, lah ini kelat bau Naga Mangsa. Kelat bau itu adalah tanganmu itulah menentukan nasibmu. Ingkang panjenengan ngendakaken. Lek pengen pinter ya sinau, belajar sekolah, ben aja mikul karung terlalu abot, wong gawe tulisan wae wis iso nekake. Pribasanya seperti itu, bukan kok mikul karung jelek loh ya, karena karma dan kodratnya mungkin di sana ya. Tapi belum tentu kalau tidak bisa menjadi orang yang besar lah. Nun sewu, ini kalau nggak salah ini Mangkara, ini Buddha, ini Merak. Panjenengan jelasaken menika menapa itu? Ini kan kelat bau. Kalau kita amati dari sisi depan, ini kan menggambarkan kiblat papat lima pancer. Artinya ini ada dua atas bawah dan ada 5 di tengah. Kalau di bawah ini Mangkara, yang menarik di atasnya ini adalah burung merak. Nah, burung merak ini adalah lambang dari keindahan. Makanya kalau sesuatu yang indah, apalagi seseorang, disebutkan namanya meraati. Meraati. Burung merak ini sama-sama biota, hewan itu apa ya namanya? Artinya sama-sama berkaki dua, tapi wataknya berbeda antara burung merak dengan ayam jago. Ayam jago itu menggambarkan keserakahan. Terbukti satu ayam jago tidak cukup satu ayam babon. Wah, satu ayam jago itu butuh berbabon-babon. Dan yang menarik, kalau dia menginginkan babon, ayam jago mengejar ke sudut-sudut pekarangan sampai ke ujung-ujung dunia. Kasihan juga ayam babon sampai
dikejar-kejar, jatuh, dodok-dodok, tersiok-siok, terprosok-prosok. Lalu dikasih telur dan beranak. Tapi pernahkah ayam jago itu memikirkan nasib anaknya dan induknya? Ayam jago tidak pernah memikirkan atau mengirim selembar bulu untuk anak-anaknya. Karena itu ayam jago kadang digunakan untuk bahasa simbolik melambangkan keserakahan. Maka berbeda dengan burung merak. Burung merak kalau dia menginginkan lawan jenisnya namanya burung merak betina, dia tidak mengejar-ngejar seperti ayam jago, tapi dia tinggal di satu tempat, stay di satu tempat, kemudian menggelar ekornya yang indah ini biar gimir. Begitu sudah menggelar ekornya, tiba gilirannya merak-merak betina yang memeti. Jadi yang inilah lambang dari keindahan. Nah, kiblat papat limo pancer, artinya perpaduan unsur yang seimbang, kanan kiri atas bawah lor kidul wetan kulon. Nah, titik senternya itu di tengah. Makanya ini yang di tengah gambarnya Buddha. Saya kira ini Buddhanya diambil sebagai sosok yang sudah mencapai keseimbangan. Kalau tadi hubungannya apakah Sang Buddha itu juga peduli dengan negara? Saya kira sangat peduli. Oleh karena Siddhartha sendiri itu sebenarnya latar belakangnya seorang raja. Dia seorang raja yang kemudian dalam peradaban yang mapan tidak ada gejolak politik, tidak ada sengketa politik, tidak ada gejolak ekonomi. Maka yang berkembang apa? Seni, sastra, budaya, moral, dan spiritual. Karena itulah kalau suatu peradaban bangsa dan negara, kadang juga agama, kalau belum selesai dengan urusan mulut, urusan perut, masih geger dengan urusan mulut, urusan perut, jangan mimpi saja jangan. Yang namanya seni, sastra, budaya, moralitas, dan spiritual. Oleh karena Siddhartha ini sudah pada era pemerintahannya yang mapan, maka secara seni, sastra, budaya sudah selesai. Moralitas sudah menjadi bagian dari hidupnya, yang namanya pagar hati, yang membuat seseorang selamat bukan dengan pagar kawat berduri, tapi pagar hati yang membuat seseorang takut dengan dirinya sendiri. Nah, kalau sudah begitu, apa yang dipikirkan? Spiritualitas. Nah, karena itulah Siddhartha ditampilkan di sini adalah titik center, titik keseimbangan, dan simpulan dari semua energi yang ada. Semua yang ada itu kalau disatukan dengan satu titik akan menjadi kekuatan yang baru. Nah, bumi geni angin banyu, putih ireng abang kuning moyo-moyo. Nah, makanya orang ini kalau sehat ya sumringah. Tapi begitu kebanyakan cahaya putih, warna putih, keputihan, pucat-pucat. Banyak warna hitam, nah, emosi. Nah, begitu dan seterusnya. Jadi saya kira karena ini adalah simbolik, mengingatkan, memberi edukasi, memberikan pendidikan dalam bentuk seni. Karena saya sudah sering mengatakan, negara yang utuh apabila bangsanya tidak melupakan sejarah, rakyatnya tidak meninggalkan sastra budaya sendiri. Maka kalau suatu bangsa dan negara sudah mengganti sejarahnya, sudah melupakan sastra budaya sendirinya, sebuah peradaban itu akan menjadi rawan. Tetapi begitu pentingnya sejarah dan seni budaya, jurusan seni, budaya, sejarah, mahasiswa. Itu kita harus punya cara bagaimana mengajarkan sejarah, seni, sastra kepada para anak didik atau mahasiswa. Hendaknya dikonvert menjadi seni.
Nah, mengajar sejarah, seni drama. Nah, lalu seni sastra, novel, seni tari, seni tembang, seni pahat, seni lukis. Itu semua bisa menjadi media mengajar sejarah kepada anak didik yang menarik, mudah dihafal, bisa dibawa kemana-mana. Karena itu dulu kalau tembang ya tembangnya mesti pitutur, enggak kayak sekarang tembangnya cengeng. Saya kira itu. Ya, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, ya, masih sangat mengesankan ya, tapi saya bahasakan umum, jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Ki Jati. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Ini belum belum persiapan menjadi seorang Bante itu kalau nggak salah loh. Saya nggak pernah, kalau nggak salah dahar atau makan itu hanya 1 kali jam 6 sampai jam 12 siang. Setelah itu hanya boleh minum saja, dan juga semuanya serba harus terkendalikan karena melakukan apa yang difirmankan lewat kitab yang disebut suci tadi itu. Dan beliau sudah menjelaskan kepada saya, semakin lego, nuwun sewu Bante. Saya pernah pergi ke pasar gede itu kan karena pakai celana pendek, pakai kaos, pakai kopiah, ini kan tidak saya pakai. Tukang becak itu ngejar saya gitu, terus bilang gini, Pak Jati, apa Mas? Niki pun dia kan ini sing tengri gini kalau walah Dek, aku kan ning pasar gawe celana cendek, mosok ya gawe ngono. Sampeyan niku pantes pun to sampean gawe betul. Saking fanatiknya mereka, kalau ceritakan itu kan lambang Buddha, jadi saya tidak boleh memakai sembarangan gitu. Nah, Bante, apa betul nggih kalau sudah jam 12 siang atau jam 11 atau jam berapa itu Nur Sewu hanya boleh ngunjuk saja kalau perlu, ya. Darahnya 1 kali Nur Sewu. Lalu kenapa menika warna menopo? Merah tidak merah, kuning tidak kuning. Warna menopo? Jingga. Ya. Jadi dasarnya adalah jingga. Jingga itu perpaduan atau perleburan dari 4 dasar warna. Putih, ireng, abang, kuning. Yang kelima moyo. Nah, putih saka bopo, abang saka biung, ireng saka kaki, kuning saka nini. Nah, jadi adanya kita itu sebenarnya dari bopo biung, kaki nini. Kita tidak bisa ada kalau nggak ada bopo biung atau bapak ibu yang bertemu lalu jadi punya anak. Nah, saya bapak ibu itu nggak bisa ada kalau nggak ada kaki nini. Betul. Kakek nenek. Nah, dari 4 warna itu akan melebur menjadi satu, namanya jingga. Dan itulah jingga adalah peleburan atau penyatuan dari 4 warna dasar, putih, ireng, abang, kuning. Waduh. Kalau begitu sejarah di negeri kita itu mesti diurat-arit ndak karu-karuan nggih, karena dulu ada seorang tokoh di Banyuwangi itu namanya Minak Jinggo. Minak itu piyayi, Jinggo itu, tapi pada waktu pagelaran itu digambar ke sikile kencing, gaya krimping, terus ini susuran, piong gitu lah. Itulah. Itu waduh sudah sudah duka itu karena tapi yang sebenarnya menikah, jadi baju yang dipakai sendiri. Seorang Bante sudah selalu diingatkan oleh bajunya bahwa manusia tidak mungkin lepas dari grid leluhur. Kita sebagai bangsa Indonesia, entah Batak, entah Ambon, entah Bali, entah Jawa, entah Sunda, selalu lahir oleh leluhurnya. Tidak mungkin saya lahir dari leluhur orang lain, terkecuali dalam pergaulan dunia yang sudah menyatu, tetapi minimal bumi ini adalah tinggalan dari leluhur kita.
Kalau orang Jawa itu biasanya sampai 9 tingkatannya ya. Bapak, ibu, mbah, kakek, buyut, uget-uget, gantung siwur, sampai apa gitu ya. Dan itu Nur Sewu Romo nanti berarti dibetulkan nggih. Disinilah pentingnya kita mengerti. Karena kalau seseorang didoakan sekali aja langsung ke surga, ya enak, nggak usah macem-macem, jadi rampok korupsi sakake kok bayar duit negeri tukang donga, kok dongane ben munggah swarga. Kan ndak mungkin. Apapun kesalahan dicatat oleh dirinya sendiri, dan dirinya sendiri diketahui oleh Tuhan di mana? Tidak jauh dari urat nadi kita. Oleh karena itu konsekuensi logis dari prinsip hidup adalah apa yang terpikir di dalam dirinya, yang digambarkan oleh Sang Buddha yang selalu diapit oleh sedulur papat limo pancer, meraati di atas ya, karena kita itu harus indah di sawang dan Nuwun Sewu. Merak itu kalau tidak salah kan sejenis ayam nggih. Tetapi kok akrab dengan harimau kalau saya titen itu. Di Alas Purwo itu kalau ada merak mesti ada harimau di situ. Ya. Karena merak itu adalah lambang keindahan. Keindahan. Apa saja yang indah itu akan menarik perhatian dan bisa diterima oleh banyak kalangan. Termasuk harimau tadi. Harimau yang begitu menjadi raja singa, bukan singa raja ini. Artinya raja singa itu kan yang merajai di dunia hutan itu. Itu pun juga merasa perlu bersahabat dengan burung merak yang menyimpan keindahan. Nah, karena itulah Sang Buddha ini lambangnya burung merak, gajah, singa. Burung merak sudah seperti tadi. Lalu gajah, apa gajah? Gajah ini sejenis makhluk yang berbadan besar, berukuran tinggi, dan berbobot sangat berat. Akan tetapi mempunyai kelenturan. Dia elastis, dia dodok, bisa simpo, bisa nama sekara. Bahkan dengan belalainya itu sangat jeli dan teliti. Bisa menangkap setengah biji kacang di tanah. Itu hanya burung, hanya gajah. Maka berbeda dengan hewan lainnya, taruhlah misalnya jerapah. Mentang-mentang dirinya tinggi, kemudian dia nggak mau nunduk dan tidak bisa nunduk. Sampai dia maksa kepada pihak lain kalau menyediakan makan, dibuatkan keranjang di atas itu. Tapi yang namanya gajah bisa mengambil rumput-rumput yang sekecil apapun di dasar tanah. Makanya Sang Buddha juga dilambangkan seperti gajah. Dari kebesarannya tetap mempunyai elastisitas ego, punya kepedulian dengan yang sekecil-kecil sekalipun. Lalu yang ketiga itu harimau. Sang Buddha itu mempunyai kebesaran, dan kebesarannya belum tertandingi hingga saat ini. Seperti harimau. Harimau sekali mengaum, penghuni hutan belantara semua sembunyi. Jangankan ketemu harimaunya, ketemu jejaknya saja sudah merinding. Nah, tetapi harimau itu meskipun tidak ada musuh dan mempunyai kesaktian sebegitu hebat, akhirnya dia mati dengan lalat-lalat yang mengerumuni dirinya. Nah, itulah makanya ajaran Buddha, artinya ajaran Buddha digambarkan kayak air laut. Air laut itu mempunyai 4 dasar. 1, air laut ini dangkal atau dalam, rasanya sama, yaitu asin. Kalau tidak percaya boleh coba. Laut mempunyai induk, aliran, anak sungai. Sungai dari daratan mesti mengalir ke laut. Tidak ada ceritanya air laut naik ke daratan kecuali tsunami. Yang ketiga,
air laut itu luas tanpa tepi. Dan yang keempat, air laut tidak mau menyimpan bangkai. Begitulah ajaran Buddha, dari kemuliaannya dia tidak menyimpan bangkai. Karena apa? Kemuliaan Buddha bukan pada kemahirannya fighting, tetapi debating. Ukuran orang terpelajar itu kurang ajar antara debating dan fighting. Kalau apa-apa fighting, apa-apa gegeran, menandakan kerendahannya kejiwaan. Karena orang jiwa luhur, dia akan menghindari namanya fighting, tetapi debating. Ayo kita adu argumentasi. Sopo sing unggul, sopo sing bener, sopo sing mulia. Karena itulah Dharma, ajaran Buddha tidak menyimpan bangkai. Sejarah tidak menemukan catatan perang atas nama agama ajaran Buddha. Ye Russell, Adolf Holy, orang-orang besar dunia, dia bukan Buddhis, menyatakan bahwa altar Buddha tidak ada yang dimerai dengan darah makhluk hidup. Ajaran Buddha dikembangkan tidak harus menjadikan manusia menjadi korban dibakar hidup-hidup. Itu yang menyatakan bukan orang Buddhis. Kalau orang Buddhis ya dikira sombong. Tapi ini adalah pengamat-pengamat yang non Buddhis. Cari bukunya, karena ini buku dunia. Nah inilah makanya sifat air laut tidak menyimpan bangkai. Yang kedua, luas tanpa tepi. Karena Dhamma berada sangat dekat. Telah sempurna dibapakan Sang Buddha. Tak lapuk oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan batin masing-masing. Karena itu apa yang ada di sekitar kita adalah ajaran guru sejati. Nah, yang ketiga ini adalah menjadi induk aliran anak sungai. Artinya kebenaran Dharma, kebenaran alam semesta. Yang satu lagi, Dharma rasanya damai. Siapa saja berbicara Dhamma pagi, siang, sore, damai. Tapi sudah mulai membicarakan utang, membicarakan politik, mulai guncang. Nah inilah tadi. Nah, saya minta kritisi nih. Akhir-akhir ini mungkin sifat manusia saya yang selalu berpikir nasional, bukan kok berarti saya kelas nasional, mboten nggih. Waktu pemilu kalau ceritakan nalika pemilu 2019 kepengker, menurut saya itu sistem yang paling kurang pas gitu loh nggih. Mangke minta kritisi. Para penonton dapat yang kami muliakan, jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Ki Jati. Kita perlu kritik, omongan kritik yang membangun demi masa depan. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Kalau saya ringkes menjadi satu kalimat, apa yang disampaikan beliau itu antara merak dan harimau itu, makanya kok kita itu punya sedulur-sedulur yang di daerah Jawa Timur agak ke selatan ke barat, yaitu Ponorogo. Di sana kalau sudah dadak merak metu, waduh, glundung, waduh, bangga banget lihat itu. Ininya harimau, ininya merak, lalu ada di sini itu selalu diperankan oleh wanita tapi berpakaian laki-laki. Ponorogo pun sebenarnya mempunyai semangat tinggalan leluhur jiwa yang disampaikan. Lan nuwun sewu, kepengker menika kula menika ngritisi secara umum. Nanti pemilu akhir-akhir ini nuwun sewu kok bertentangan dengan sila yang pertama. Karena apa? Kalau menurut ajaran Buddha sekali itu tadi itu kan sangat akomodatif. Jadi kalau manusia itu hanya dibagi menjadi dua golongan, pasti akan berdampak terus-menerus, mempunyai rasa sakit yang tidak pernah selesai. Nah ini pemilu sudah
sekian lama sekian bulan mengikuti WA itu podo lo terus saling menjatuhkan. Itu kan kami orang tua itu prihatin. Dan koreksi apakah pikiran semacam ini jati pribadi, wis kadung ngomong soal orang ngomong politik gatel lambene, atau memang gambaran kang memang patut dicermati kata Nun Sewu. Ya, kalau tadi disinggung barang sedikit, apakah Bante itu masih mempunyai kepedulian? Bukannya para ulama itu ahli agama. Ya, kita merujuk kepada Buddha Gautama. Sang Buddha sangat perhatian kepada tata kehidupan duniawi. Hanya dunia ini dibagi menjadi dua, satu dunia spiritual, yang kedua dunia sekuler. Tidak banyak orang yang memberi garis batas jelas antara dunia sekuler dan dunia spiritual. Maka akhir-akhir ini juga banyak orang bertanya, seolah-olah agama kehilangan daya tangkal yang menenteramkan. Dulu kalau kita beragama itu rasanya adem, ayem, tentrem, terayomi. Sekarang ini beragama kok malah was-was. Ya? Lalu jawaban saya, menurut saya agama bukan kehilangan daya tangkal, tetapi agama diperkosa, didorong-dorong, ditarik-tarik sampai bergeser posisi dan beralih fungsi. Yang dulu agama menjadi penuntun kejiwaan, sekarang agama sekadar menjadi tontonan kemanusiaan. Nah, apa fungsi agama yang didorong-dorong? Dulu agama itu menjadi pencetak watak, budi pekerti, luhur. Nah, sekarang agama didorong-dorong dijadikan ilmu pengetahuan. Ukurannya bodoh pintar, bukan hina atau mulia. Nah, karena agama didorong-dorong, akhirnya agama bergeser posisi dan beralih fungsi, tidak menjadi penuntun rohani, tetapi menjadi pelajaran eksak seperti matematika, seperti fisika, seperti kimia lainnya. Maka itulah yang agama seolah-olah kehilangan daya tangkal. Dalam bahasa piwulang sepuh, agama kuwi lelaku, dudu mung ilmu, makane ilmu iku kelakone kanthi laku. Nah, persoalannya di sini, ketika agama didorong-dorong, ditarik-tarik, dia bergeser posisi, beralih fungsi. Apa hubungannya dengan Sang Buddha? Sang Buddha membagi dunia dengan jelas. Ada dunia sekuler dan ada dunia spiritual. Oleh karena Buddha Gautama berangkat dari pribadi yang latar belakangnya seorang raja, kemudian menempuh kehidupan spiritual pertapaan hingga mencapai pencerahan, maka ilmu Buddha mampu melihat dunia. Dan semua sudah dilewati, sudah menjadi anak, menjadi remaja, menjadi dewasa, menjadi perumah tangga, menjadi pertapa, menjadi guru dewa dan manusia. Itu yang disebut-sebut Siddhartha meninggalkan duniawi. Tapi pesannya kepada dunia itu tidak lepas. Nah, di sini yang menarik, banyak orang tidak bisa memisah dengan jelas antara dua dunia ini, mana dunia sekuler, mana dunia spiritual. Nah, sekarang kalau mau dibahasakan secara lugas, orang dulu-dulu itu memberi garis batas yang jelas. Ini negarawan, ini agamawan, ini usahawan. Nah, kalau sekarang agamawan, negarawan sudah nggak ada bedanya, ya sama dengan kalau parodi Jawa Timuran, bako enak dicampur dengan soto enak, kan begitu. Para penonton Dhamma TV yang kamu muliakan, kalau begitu Sang Buddha itu secara tidak langsung sudah mengeterapkan jiwa dinasti Pandawa ya. Jadi beliau sebagai seorang raja, hatinya lembut dan betul-betul kosong nul demi kepentingan bangsa, berani berkorban.
Makanya kemarin saya gambarkan Puntadewa orang ngambah lemah. Meskipun raja nggak kami bandanen, meskipun presiden nggak kami bandanen, nggak kami kekeluargaan dan lain sebagainya. Tetapi sebagai bangsa, beliau ternyata juga mempunyai konsepsi yang gagah seperti Bratasena yang selalu merampungkan semua yang akan mencoba menggoyangkan bangsa itu dengan catatan meskipun tidak harus berdarah-darah. Karena kalau wayang memang harus sudut-suduan. Kalau begitu gak ono sing nonton lah, gak sudut-suduan kalau wayang. Tapi sebenarnya bukan itu. Karena Bratasena mempunyai senjata apa? Pancanaka. Panca itu 5, naka itu ada sejak dulunya. Bangsa Indonesia karakternya sejak dulu adalah tidak pernah mempunyai jiwa ekspansi, selalu memayu, ayu ing bawana, angen-angen bener, pikiran bener, tutur kata bener, pribadi bener, bergaul benar. Nah, tetapi manusianya lembut selembut sang Buddha. Kenapa lembut? Digambarkan seperti Arjuna. Arjuna ini waduh, ya mestinya wong yang ganteng digandrungi putri-putri itu ya lumrah. Aku biar saya nomi sak kampung ya kindir kabeh. Karena memang seperti itu. Tapi Arjuna lebih nyeblak sampur, buta-buta gelempangan. Digambarkan seperti itu. Lah, hiruk pikuknya orang politik di Senayan, apa sih tujuannya? Rakyat mangane enak, uripe ayem, tentrem, ora kodanan, ora kepanasan. Kita hidup di surga yang namanya Indonesia. Negara paling sugih adalah Indonesia. Seluruh dunia. Sampai semua pengen memiliki sini, ya toh? Oleh karena itu, hiruk pikuknya Senayan kudu kembar. Kaya nakula karo Sediwa. Artinya apa? Hiruk pikuknya orang Senayan itu untuk apa sih? Untuk tadi itu loh. Sila yang kelima. Masyarakat yang adil dan makmur, titik. Nah, itu loh, monggo Romo. Masih ada waktu sedikit, Bante. Panjenengan sesuai dengan situasi ini pesan apa, monggo? Ya, jadi lalu Sang Buddha dengan jelas memberikan garis batas dua dunia itu. Inilah dunia spiritual, inilah dunia sekuler. Sebagai pedoman masyarakatnya, kalau masyarakat awam yang sekuler ini dengan pagar hati 5 pilar yang namanya Pancasila, namanya Molimo, dan seterusnya. Kemudian kalau sudah menjadi spiritual, dari 5 dasar ini disap, dijembreng menjadi 227 sila buat para biku. Itulah yang Sang Buddha dengan jelas memisahkan ini hukum negara, ini hukum agama. Inilah dunia sekuler, inilah dunia spiritual. Maka ketika ini dengan batas yang jelas, yang putih ya putih, yang hitam ya hitam. Tapi kalau hitam dan putih nggak jelas, namanya abu-abu. Nah, kan begitu. Nah, ketika dunia spiritual dengan dunia sekuler diberi yang jelas, menjadi ini hukum agama, ini hukum negara. Sehingga kalaupun negara itu perang, tidak berarti perang agama. Tapi kalau hukum negara dijadikan satu dengan hukum agama, nggak jelas. Itu ya, hukum negara itu hukum yang pasti, salah ya dihukum. Betul. Tapi kalau menjadi hukum agama, kalau yang salah dididik, nah, didandani, diampuni. Tapi kalau hukum negara tidak. Makanya harus tegas dan jelas, memberi garis batas yang jelas antara dua dunia ini. Dengan begitu nanti pilar-pilar penyangga peradaban itu tidak miring, tidak bergeser dari posisinya, dan tidak beralih fungsinya. Kalau begitu saya pernah mendengar dari pitutur turun-temurun, konon katanya di zaman Majapahit itu orang mencuri belum tentu dihukum. Nun sewu, ini nanti kacamatanya apa ini? Kenapa kok mencuri belum tentu dihukum? Panggil dulu, kamu mencuri? Betul, Pak Hakim. Mencuri apa? Mencuri ayam. Kenapa mencuri? Ibu saya mau melahirkan.
Konon katanya Mbah Dukun, kalau ini nanti tidak disesar, anak saya mati. Oke, pengadilan berhenti dulu, cek. Betul Pak enggak yang disampaikan? Setelah dicek ternyata betul. Lalu setelah itu oke, kamu mendapat hadiah dari kerajaan. Karena kamu menyelamatkan 2 nyawa. Yaitu nyawa anakmu dan nyawa ibumu. Tapi kamu mencuri 2 kali, hukumannya 5 kali lipat. Nun sewu, masih ada setengah, ada 1/4 menit kira-kira. Ngaten bener ribut. Ya, karena itu sebagai kearifan, makanya ditimbang-timbang yang namanya data, fakta, dan pendapat. Yang bisa untuk mengambil keputusan ini bukan pendapat, tetapi data dan fakta. Yes, kalau sudah data, fakta, ini namanya tidak hoax. Tidak hoax ya. Para penonton yang kami muliakan, ya memang asik sekali ya. Mudah-mudahan beliau itu sering ngobrol di Jejak Kejati ini sehingga masih banyak yang harus kita korek. Tapi sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa kita ketemu setiap hari Kamis jam 4 sore dan biasanya diulangi hari Senin jam 4 sore juga di dalam ruang Jejak Kejati. Terima kasih atas perhatiannya, kami ucapkan rahayu.